Gedung Sumur Banyuwangi, Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsuci, Purwokerto. Lanjut. Pengalaman organisasi. Wah, banyak pengalaman organisasinya luar biasa banyak. Pertama, Wakil Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Banyumas. Kemudian juga menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU PCNU Kabupaten Banyumas. Wakil Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ISNU Kabupaten Banyumas. Kemudian ada juga Wakil Sekretaris Yayasan Bumi Hijau Banyumas, Sekretaris Fabesdu Kabupaten Banyumas, Wakil Direktur Pesantren Pertanian Taman Lestari, Ketua Yayasan Pesantren Darul Falah. Kemudian beliau juga menjadi pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Banyumas. Lanjut. Lanjut. Pengalaman pekerjaan. Beliau sekarang sebagai dosen Universitas Jenderal Sudirman, Unsur Purwokerto, dosen luar biasa di IAIN Purwokerto, dosen Universitas Nahdlatul Ulama UNU Purwokerto, guru SMP PGRI Baturaden dari tahun 2006 sampai 2008, fasilitator program Participatory Irrigation Sektor Proyek atau PISP Kabupaten Banyumas dan ADB pada tahun 2008 sampai 2009. Fasilitator program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS Kabupaten Banyumas dan World Bank pada tahun 2009 sampai 2011. Kemudian juga sebagai fasilitator program pembangunan infrastruktur perdesaan atau PPIP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012. Kemudian juga sebagai fasilitator program Keluarga Harapan PKH Kementerian Sosial tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Lanjut, next. Selain pengalaman dari bidang organisasi, pekerjaan, beliau juga aktif dalam karya ilmiah, yaitu sebagai pengelolaan keragaman dan resolusi konflik di Kabupaten Banyumas tahun 2017, strategi penanggulangan radikalisme di perguruan tinggi Kabupaten Banyumas tahun 2018, kemudian juga sebagai harmoni keberagaman masyarakat di Kabupaten Banyumas tahun 2019, kemudian ada lagi Islam inklusif dialog keberagaman antara Islam, Kristen, Katolik tahun 2019, kemudian juga karya ilmiah berupa potret Islam Nusantara di Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas 2020, dialog keberagaman antara budaya dan agama di Desa Banjar Panepen, Kecamatan Sumpio, Kabupaten Banyumas 2020. Pengalaman bicara, yang pertama sebagai pembicara seminar internasional Jesuit Conference of Asia Pasifik di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, tahun 2016, pembicara seminar nasional pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal berkelanjutan di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, tahun 2018, pembicara seminar internasional Conference on Nusantara Filosofi atau ICNP di Universitas Gadjah Mada, UGM Yogyakarta, tahun 2019, pembicara workshop pelatihan training of trainer BUMDes Pemda Kabupaten Cilacap tahun 2019. Beliau juga aktif dalam kepanitiaan kerjasama dengan pemerintah. Yang pertama ada penelitian kerjasama dengan Bapeda Kabupaten Kebumen, penelitian kerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, kemudian ketiga penelitian kerjasama dengan Dinperindap Kabupaten Wonosobo, kemudian yang keempat penelitian kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, yang kelima penelitian kerjasama dengan Dinas Kependudukan Kabupaten Banyumas. Lanjut. Ya. Demikian
CV dari Ustadz Ulul Huda, dan Masya Allah ya, banyak sekali pengalamannya, banyak sekali ilmu-ilmunya yang tentunya nanti akan disampaikan, dan semoga CV beliau yang saya bacakan tadi dapat memotivasi kita semua untuk kedepannya bisa meniru, bisa menjadi lebih baik. Baik, langsung saja untuk pemberian materi dan tanya jawab akan disampaikan oleh Ustadz Ulul Huda yang kali ini dengan judul Aku dan Dia Terhalang Mazhab. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz, sudah siap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Yo. Sudah berapa yang masuk ini? 21 Ustadz, dengan Ustadz sendiri. Oh. Yang daftar berapa? Yang sudah siap? Kalau saya sendiri kurang paham Ustadz. Mungkin dari panitia silakan mau yang menjawab pertanyaan Ustadz. Sudah berapa yang mendaftar? Izin menjawab Ustadz, untuk pendaftar sekitar 30 orang Ustadz. Oke, sambil menunggu, nanti ini kan sudah 20 peserta, nanti yang lain sambil nyusul gimana? Biar tidak terlalu lama menunggu karena saya nanti juga ada kuliah di IAIN itu. Nanti yang lain sambil nunggu aja. Iya, baik Ustadz.
Oh ya, Ustadz, berhubung acara ini sudah pukul 9.51 dan kemungkinan untuk peserta lain mungkin bisa menyusul, Ustadz. Mungkin bisa kajiannya. Nggak dimoderatori dulu atau apa? Apa langsung? Saya ngikut saja. Apa sudah tadi? Tadi udah Ustadz, udah dimulai. Oh sudah ya? Oke. Tadi saya lagi sholat duha berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, khususnya adik-adik yang ada di keluarga besar UKI Figes, Fakultas Ilmu Kesehatan, yang kami banggakan, mungkin belum ada bapak ibunya, ini semuanya masih adik-adik, peserta seminar atau ngobrol bareng atau diskusi atau halakoh pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaatnya ketika di Yaumil Qiyamah. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan mazhab dalam Islam. Ya, sebelumnya saya tidak tahu tadi sudah diperkenalkan atau belum, karena mungkin tadi saya mandi terus sholat duha, jadi nggak tahu sudah berlangsung atau belum. Nah, pada kesempatan kali ini saya mungkin sedikit memperkenalkan terkait dengan saya sendiri, Ulul Huda. Saya sebenarnya di Fakultas Ilmu Budaya, itu saya ini juga menjadi pembina UKI Fakultas Ilmu Budaya. Jadi saya pembina UKI Fakultas Ilmu Budaya sekaligus menjadi pembina UKM Usman di Universitas Jenderal Sudirman. Jadi kalau di fakultas saya pembina UKI Fakultas Ilmu Budaya, di universitas saya pembina Usman, dan kalau weekend ya, jadi kalau hari Sabtu, Jumat, itu saya ngajar di UIN atau Universitas Islam Negeri Purwokerto, sekarang jadi UIN. Namanya UIN Saizu, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, dulu namanya IAIN Purwokerto, dengan mata kuliah Ulumul Hadis dan Fikih. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan terkait dengan apa itu mazhab, bagaimana relevansi mazhab di era kekinian. Ya. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan pengertian mazhab itu sendiri. Ya, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam
tidak usah bersusah payah di dalam memberikan jawaban atas persoalan umat ketika itu. Karena setiap terjadi permasalahan yang ada di kalangan sahabat, di kalangan masyarakat, maka para sahabat bisa bertanya langsung kepada Rasulullah. Dan itu menjadi hadis atau as-sunnah. Maka ketika pada zaman Rasulullah tidak ada perbedaan pendapat di antara para sahabat. Karena ketika terjadi perbedaan pendapat, maka Rasulullah bisa memberikan solusi atas perbedaan pendapat itu. Atau juga Rasulullah mengamini, mengiyakan, memperbolehkan pendapat para sahabat itu dianggap kedua-duanya betul. Seperti ketika sahabat pernah musafir bepergian, sahabat ada yang melaksanakan sholat jamak dan qashar. Itu diamini oleh Rasulullah karena itu bagian daripada rukhsah, ya, keringanan yang diberikan Allah kepada orang yang musafir. Ketika sahabat yang lain, karena waktu itu ada beberapa sahabat, tidak melaksanakan sholat jamak dan qashar, maka Rasulullah juga mengamini. Karena di dalam sholat itu ada pahala yang luar biasa. Maka sangat disayangkan kalau dilaksanakan secara jamak dan qashar. Dan itu diamini. Artinya apa? Ketika terjadi perbedaan pendapat, semuanya diyakini benar oleh Rasulullah, sahabat bisa langsung bertanya. Nah, terjadi perbedaan terkait dengan ijtihad para sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Karena tidak ada pengganti Rasulullah yang bersifat maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah, yang mana ya perkataan perbuatan Rasulullah itu bisa menjadi referensi hukum sekaligus referensi perilaku umatnya. Maka di dalam hukum Islam itu ada namanya hukum yang bersifat qat'i, yang bersifat paten, yang bersifat wajib, yang bersifat tidak mungkin berubah. Itu namanya hukum yang bersifat qat'i. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Ya, itu bersifat qat'i. Maka Al-Quran dan hadis itu akan selalu sholih likulli zaman wal makan. Akan selalu baik dimanapun, kapanpun. Maka Al-Quran dan Al-Hadis itu akan menjadi pegangan kehidupan masyarakat, baik masyarakat yang ada di Amerika, di Jerman, di Jepang, ya, di Malaysia, termasuk di Indonesia. Kenapa? Karena kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis itu bersifat qat'i. Ya, kebenarannya mutlak. Ya, berbeda dengan kebenaran ilmu pengetahuan. Ya. Kalau kebenaran Al-Quran dan hadis itu kebenaran yang bersifat hakiki. Tapi kebenaran ilmu pengetahuan itu kebenaran yang bersifat nisbi. Maka kebenaran ilmu pengetahuan hari ini bisa terbantahkan dengan kebenaran ilmu pengetahuan 5 tahun yang akan datang. Itulah kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, sehingga bicara terkait dengan Al-Quran dan hadis tidak lepas dari ilmu yang terkait dengan Al-Quran dan hadis. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada namanya ayat-ayat yang bersifat mujmal. Ya, ada ayat-ayat yang bersifat mutlak.
ada namanya nasakh mansukh, ada namanya asbabun nuzul. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada namanya tafsir, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ada namanya ulumul Quran. Banyak sekali ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran juga mengandung ilmu namanya ilmu balaghah. Banyak ilmu yang mengkaji terkait dengan hal-hal, sisi-sisi daripada Al-Quran itu. Di dalam hadis ada namanya kitab ulumul hadis, ya. Ada namanya mustolah hadis, ada namanya asbabul wurud, ada namanya khusus kitab yang mempelajari terkait dengan perawi hadis, matan hadis, sanad hadis, asbabul wurud, dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa hadis Rasulullah itu baru dibukukan oleh khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz setelah Rasulullah wafat, 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Maka di dalam ulumul hadis ada yang mengkategorikan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Dari sisi periwayatan itu ada namanya hadis mutawatir dan hadis ahad. Maka ketika hadis itu kategorinya adalah hadis mutawatir, banyak sahabat yang mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, maka kualitas hadis itu di bawah sedikit Al-Quran dan bersifat qat'i. Itu terkait dengan Al-Quran dan hadis. Maka kita sebagai orang awam itu tidak mungkin mengkaji secara mendetail mendalam dari Al-Quran dan hadis tanpa kita melihat, ya, mengkaji ilmu-ilmu yang terkait dengan itu. Coba bayangkan, ada pernah sahabat, bukan sahabat, tabi'in, mendapatkan satu buah hadis, itu harus mengkaji siapa sahabatnya, di mana rumahnya, siapa saudaranya, bagaimana perilakunya, bagaimana kemampuan, kalau di dalam ulumul hadis namanya dhobitam, itu intelektualnya, kecerdasannya seperti apa. Kemudian pernah nggak orang ini berdusta, bagaimana kesan masyarakat, di mana ketemu Rasulullah, di mana rumahnya, anaknya siapa, tahun berapa dia masuk. Coba bayangkan, kapan kamu bisa mempelajari, mengkaji, menelisik satu buah hadis. Kalau sekarang kamu bisa melihat namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari Muslim, Ibnu Imam At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Maka bicara terkait dengan mazhab, sebenarnya mazhab itu adalah pokok pikiran yang digunakan mujtahid untuk memecahkan hukum Islam atau istinbat hukum Islam. Nah, ketika seorang mujtahid memberikan sebuah produk hukum fikih, maka hakikatnya beliau ini sudah mendasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Karena perawi hadis saja itu bermazhab. Saya ambil contoh Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari itu mazhabnya Imam Syafi'i. Saya ambil contoh ulama ahli hadis. Ya. Namanya Imam Malik. Imam Malik itu ulama ahli hadis yang sangat masyhur di Madinah. Ya. Jadi para mujtahid, orang yang berijtihad terkait dengan hukum, itu jangan dipersepsikan tidak berdasar kepada Al-Quran dan hadis. Keliru itu. Beliau ketika berijtihad terkait dengan hukum Islam, itu mengkaji, menggali Al-Quran dan hadis
Kenapa kok kemudian para mujtahid itu ya membuat sebuah fikih atau usul fikih? Karena di sana belum ada secara spesifik terkait dengan hal-hal yang harus dan itu menjadi kebutuhan masyarakat. Saya ambil contoh. Kamu kalau sholat, kalau di dalam Al-Quran itu kan hanya disampaikan harus suci. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti halnya sholatnya Rasulullah. Para ulama berijtihad, yang kemudian dari ijtihadnya membuat sebuah formula di mana ulama itu membuat namanya suci itu ada di sana itu berwudu, kemudian syarat berwudu, rukun berwudu, yang membatalkan wudu, syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, itu semua adalah hasil ijtihadnya para ulama yang menerjemahkan dari Al-Quran dan hadis yang ada, yang dipegangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kamu itu ingin yarji'u ilal Quran was sunnah, jangan ditafsirkan kembali kepada Al-Quran dan sunnah itu Al-Quran terjemahan Departemen Agama, hadis terjemahan dari Toha Putra, bukan seperti itu. Yang dimaksud yarji'u ilal Quran was sunnah itu kita harus betul-betul mengetahui bagaimana ilmu-ilmu yang terkait dengan ulumul Quran dan ulumul hadis. Nah, ulama-ulama sekarang itu sudah mengkombinasikan, mengkaji dari apa yang sudah dikaji oleh para mujtahid. Ya, siapapun ulamanya hari ini, dimanapun berada, beliau-beliau mengkaji dari apa yang sudah dikaji oleh para mujtahid itu, kemudian berijtihad yang belum ada pada para mujtahid 4 atau lebih daripada itu. Contoh, para ulama salafus soleh atau para mujtahid memberikan batasan-batasan di dalam zakat. Kalau di kitab-kitab mazahibul arba'ah, zakat itu ya hanya perdagangan, ya pertanian, ya kan, peternakan, ya kan, emas, kan begitu. Tetapi di dalam kitab-kitab yang terkait dengan itu, termasuk di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada namanya zakat penghasil YouTuber. Tidak ada zakat pegawai direktur BI. Tidak ada zakat pegawai presiden. Enggak ada. Maka ulama kontemporer berijtihad mengambil dari usul fikih yang dipakai para ulama-ulama terdahulu atau mujtahid itu dengan cara menyamakan penghasilan bupati, gubernur, YouTuber, ya kan? Penghasil TikTok dan lain sebagainya disamakan dengan zakat emas, yaitu kepemilikan 85 gram emas itu baru wajib mengeluarkan zakat emas. Dan itu terjadi pada era sekarang ini. Maka fikih hasil daripada ijtihadnya para mujtahid itu hukumnya tidak qot'i. Yang qot'i hanya Al-Quran dan hadis. Tapi ijtihadnya para ulama yang bahasa kamu itu bermadhab tadi itu bersifat zon. Ya, maka bicara terkait dengan mazhab sebenarnya sudah ada pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'in sampai sekarang. Ya. Contoh ketika terjadi perbedaan pendapat ya,
terkait dengan setelah wafatnya Rasulullah terkait dengan pembukuan Al-Quran. Itu perdebatan yang sangat luar biasa sengitnya, karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk membukukan Al-Quran. Perbedaannya luar biasa antara sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, dan lain sebagainya. Tapi bayangkan teman-teman, ketika andaikan para sahabat itu tidak membukukan Al-Quran, ya, apakah mungkin kita ini bisa membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran? Orang sudah dibukukan dalam sebuah kitab namanya Mushaf Utsmani. Jadi Al-Quran itu masyhur, itu namanya Mushaf Utsmani. Ya, mushaf yang dikumpulkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Itu saja kita banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa huruf ya, alif, ba, ta, sa, jim, huruf hijaiyah itu kan ada setelah 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Apalagi ilmu nahwu, ilmu sorof. Kata bahasa Arab itu ada setelah ratusan tahun setelah Rasulullah wafat, gitu loh. Nah, maka ironis, nggak mungkin kita kemudian tidak bermadzhab, tidak mungkin. Ya, pasti kita akan mengalami itu karena kita tidak mungkin terlepas dari apa yang sudah dikaji, dipelajari oleh para ulama, oleh para mujtahid, yang kemudian beliau-beliau sudah mendasarkan ilmunya ketika itu melalui Al-Quran dan hadis. Yang nomor 3, menganut paham bermadhab karena ketidakmampuan kita untuk menggali hukum syariat itu sendiri yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Karena persyaratan seorang bisa menjadi mujtahid itu sangat ketat. Minimal beliau harus minimal ini hafal 1000 hadis. 10.000. Itu hadisnya. Kalau Al-Quran wajib hafid, wajib hafal Al-Quran. Hadisnya itu ya seperti itu. Kemudian selain kemampuan yang dimiliki oleh perseorangan, seorang mujtahid itu punya kualifikasi. Ya, selalu menutup aurat, termasuk, mohon maaf, mujtahid itu nggak boleh lepas penutup kepala. Baik itu namanya kopiah atau apa, itu termasuk bagian sesuatu yang menyebabkan kewiraian seseorang. Jadi selain kemampuan intelektual yang harus dimiliki seorang mujtahid, mujtahid itu juga harus wirai, harus tidak pernah berbohong, harus dipercaya. Nah, persyaratannya sangat ketat sekali. Ya, kalau kemudian kita masih ragu atas kemampuan, baik kemampuan dari sisi kemampuan menghafal Al-Quran, hadis, maupun kemampuan di dalam kewiraiannya, kehati-hatian dalam kehidupan, jauh dengan kita. Nah, ini kenapa kita harus berharap, karena kita ketidakmampuan ilmu kita. Ya, kalau kita ingin yarji'u ilal Qur'ani was sunnah, kemudian kita membaca terjemahan, apalagi kita belum bisa membaca Al-Quran, apalagi mempelajari secara detail, malah keliru nanti. Ya, carilah ilmu itu, tanyalah ilmu itu kepada orang yang memang sudah mempunyai ilmu pengetahuan. Oke, lanjut. Nah, ini penyebab terjadinya khilafiyah dalam bermadzhab, ya. Jadi perbedaan itu adalah sunatullah. Jadi teman-teman melihat perbedaan itu bukan sebuah perpecahan, bukan sebuah kebencian. Ya, ingat teman-teman, kita harus belajar namanya tarikh, sejarah kehidupan, ya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, perbedaan antara orang
Ansor dan Muhajirin menentukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khulafaur Rasyidin itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Pendapat sahabat Abu Bakar tidak selalu selaras dengan sahabat yang lain. Pendapatnya sahabat Umar bin Khattab juga tidak selalu selaras dengan pendapatnya sahabat yang lain. Jadi khilafiyah, bukan khilafah ya, khilafiyah, perbedaan di dalam bermadhab itu adalah sunatullah. Nggak usah jauh-jauh lah. Kamu satu kandung sama adikmu, sama kakakmu, 3 saudara, seleranya beda. Makanan favoritnya beda. Hobinya beda. Ya karena memang kita itu ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia itu bermacam-macam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, saling menghormati, saling menyayangi dari perbedaan yang ada. Jadi nggak mungkin kalau kamu mempunyai cita-cita Islam itu selaras, sama, ini, itu, nggak mungkin. Ya. Di Indonesia itu kan ada NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, kemudian namanya PITI, Persatuan Islam Tionghoa, ya kan? Tidak masalah. Saya analogkan bahwa orang itu kalau mau ke unsur, itu boleh. Lewat Pasar Wage boleh, lewat Kebun Dalem boleh, lewat alun-alun boleh, lewat Karangjambu boleh. Itu kan jalan. Itu kan jalan. Tetapi jangan mengejek, merendahkan satu dengan yang lain. Itu dilarang dalam agama. Tetapi perbedaan pendapat terkait dengan ijtihad itu boleh. Boleh. Tidak masalah. Begitulah. Ya, karena perbedaan khilafiyah dalam bermadzhab itu terkait dengan perbedaan persepsi di dalam memahami fikih dan usul fikih. Contoh, saya ambil contoh. Para ulama ada yang hanya mendasarkan hukum fikih itu hanya kepada Al-Quran dan hadis. Ya, ada ulama yang mendasarkan hukum Islam itu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ada yang mendambahkan lagi. Ada namanya maslahah mursalah. Ada namanya adatul Madinah. Yaitu Imam Malik itu menyebut bahwa adatul Madinah atau kebiasaan orang Madinah ketika Rasulullah masih hidup itu bisa dipakai menjadi hukum Islam. Nah, perbedaan-perbedaan itu ya karena di dalam perbedaan memahami kaitannya fikih dan ilmu fikih. Yang nomor 2, perbedaan yang ada itu sebenarnya adalah interpretasi dan persepsi mujtahid yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Saya ambil contoh, Imam Syafi'i di dalam memberikan ijtihad zakat fitrah itu harus memakai makanan pokok. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena beliau berijtihad bahwa di dalam hadisnya itu adalah tamrun, kurma. Ya, teks hadisnya itu bukan beras, teman-teman. Rasulullah itu mewajibkan zakat fitrah itu dengan menggunakan kurma. Tetapi ulama berijtihad, ingat, berijtihad yang dimaksud kurma oleh Rasulullah itu bukan kurma dalam arti ya harus kurma, tetapi adalah beras. Jadi beras, zakat yang kita keluarkan, itu di dalam hadisnya nggak ada. Itu hasil ijtihadnya ulama yang berijtihad atau hasil ijtihadnya mujtahid. Bermadhab itu. Ya. Menurut Imam Hanafi, boleh zakat fitrah itu diganti dengan uang. Kenapa? Beliau berpendapat bahwa kalau uang bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain.
Karena orang menjelang hari raya Idul Fitri tidak hanya cukup dengan kebutuhan pokok yaitu beras, tapi kebutuhan yang lain juga diperlukan. Maka diperbolehkan menggunakan uang senilai seharga zakat fitrah yang makanan pokok. Kenapa kok terjadi perbedaan? Karena Imam Syafi'i lahir berkembang dari keluarga petani, keluarga sederhana. Kalau Imam Hanafi lahir berkembang itu dari keluarga pedagang. Maka ijtihadnya lebih revolusioner, lebih maju. Ya, itulah karena memang kultur, ya kan, budaya, ya. Kalau bahasa kamu kuliahnya di mana, mondoknya di mana, itu berpengaruh di dalam ijtihad hukum fikihnya. Siapa gurunya, siapa dosennya, siapa ustadznya, kuliah di mana, latar belakang pendidikannya seperti apa, itu berpengaruh di dalam ijtihadnya para ulama. Ya saya analogkan kamu lah. Kamu itu kalau menafsiri arti kehidupan, pasti kamu, saya akan melihat latar belakang ekonomi orang tua kamu. Kamu lahir di mana? Ya, orang tuamu kerjanya apa? Pendidikanmu di mana? Lingkunganmu seperti apa? Temanmu seperti apa? Itu juga akan mempengaruhi cara berpikir di dalam penentuan mendefinisikan arti dari sebuah kehidupan. Ulama atau mujtahid juga sama. Itulah. Yang nomor 3, keharaman bermadhab pada suatu madhab tertentu. Memang ada ulama yang mengharamkan bermadhab, itu hanya dilakukan sebagian kecil ulama saja. Mayoritas atau jumhurul ulama memperbolehkan masyarakat, apalagi masyarakatnya masyarakat awam, ya, boro-boro mengetahui kaitannya dengan Al-Quran secara mendalam, membaca saja masih grutal-gratul, masih belum betul, kok ingin berijtihad langsung ke Al-Quran, ya nggak mungkin. Apalagi masyarakat yang awam, maka diperbolehkan untuk bermadhab. Ya, boleh bermadhab, asalkan bermadhabnya itu tidak berfanatik secara berlebihan. Boleh bermadhab, tetapi jangan kemudian menyalahkan pendapat ulama lain terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Ya, yang nomor 4, bermadhab itu sebenarnya representasi dari sebuah sikap dan cara untuk menerjemahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi bermadhab itu adalah implementasi dari pemahaman ulama atau mujtahid terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, hasil ijtihadnya itu yang kemudian disebut dengan fikih, usul fikih dan lain sebagainya, hakikatnya representasi daripada itu. Ya, jadi kalau perbedaan antar ulama satu dengan yang lain tidak masalah, tetapi hakikatnya beliau itu sudah berijtihad. Kalau ijtihadnya betul, maka ulama itu atau mujtahid itu mendapatkan 2 pahala. Ini menurut Rasulullah. Kalau dia itu salah, dia sudah mendapatkan pahala 1, yaitu sudah berusaha untuk berijtihad. Jadi bermadhab itu ya mendasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Oleh karena itu, bermadhab ya, saat sekarang ini masih sangat diperlukan sebagai pengamalan hukum Islam. Ya. Jadi bermadhab itu ya tetap akan dilakukan oleh semua orang karena tidak mungkin kita itu akan lepas dengan namanya bermadhab. Ya, tetapi madhab-madhab yang ada, perbedaan-perbedaan yang ada itu akan menjadi solusi atas
permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau di dalam hal lain itu khilafu ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umatku itu akan menjadi rahmat untuk semuanya. Saya ambil contoh. Saya 2018 saya alhamdulillah melaksanakan haji. Di Indonesia pengikut mazhab Syafi'i itu kalau laki-laki perempuan ya berbeda muhrim bersentuhan itu wudhunya akan menjadi batal. Nah, menurut Imam Hanafi sentuhan laki-laki perempuan itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu adalah berhubungan intim atau berhubungan suami istri. Coba bayangkan ketika orang itu tawaf di Mekah, tidak mungkin tidak bersentuhan laki-laki dan perempuan. Maka pendapat Imam Hanafi yang memperbolehkan sentuhan laki-laki dan perempuan menjadi alternatif, menjadi rahmat, menjadi solusi ketika kita melaksanakan tawaf di Mekah. Artinya apa? Ada pendapat yang memperbolehkan, meskipun juga ada yang membatalkan. Ini terkait dengan ikhtiyat, terkait dengan kehati-hatian kita. Oleh karena itu, bermadzhab adalah sebuah keniscayaan, tetapi kita tidak boleh bermadzhab secara fanatik yang berlebihan sehingga menyalahkan satu dengan yang lain. Karena mereka juga punya dasar, mereka punya referensi di dalam memahami, mengimplementasikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum kehidupan masyarakat Islam yang ada di dunia. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti bisa diskusi sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilanjut dengan diskusi. Terima kasih. Kami persilahkan ke Mas atau Mbak moderator atau MC. Baik, Ustadz. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa nih nanti dengan format, dengan caranya silahkan ketik aja di lewat kolom chat dengan format nama _ izin bertanya, atau boleh langsung on mic. Bagi teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan. Ada materi yang menarik ya yang terkait mazhab ya, apalagi dengan judul kita Aku dan Dia Terhadang dengan Mazhab. Mungkin dari teman-teman yang mempunyai banyak pertanyaan bisa langsung bertanya aja. Baik, untuk saya tanya jawab, kita adakan 2 termin. Termin pertama itu jam 10.30 sampai 10.40 dengan maksimal 3 penanya. Nanti kalau waktu memungkinkan akan ditambah dengan termin kedua dengan situasi kondisional. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, langsung aja on mic atau boleh ketik di kolom chat. Atau mungkin dari saya dulu, Ustadz, yang mau tanya. Perbedaan mas. Mari, monggo, kami persilahkan. Ustadz, kan mazhab, misalkan gini, kalau laki-laki dan perempuan itu saling mencintai itu berbeda mazhab, Ustadz. Mungkin dalam satu Indonesia itu kan mazhabnya bukan hanya dari mazhab Syafi'i,
Tapi ada juga hambali. Kalau misalkan laki-laki jatuh cinta kepada perempuan dan kemudian menikah, itu diperbolehkan atau tidak? Apakah kalau udah menikah harus salah satu mengikuti mazhab yang lainnya, pindah mazhab kayak gitu, atau diperbolehkan berbeda dalam berkeluarga gitu, Ustaz? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi di dalam ajaran agama Islam, ya ketika kamu mau menikah, contoh katakan Mas Diva dengan Mbak Indria, contoh. Kalau memang agamanya sama, ya kan, nasabnya juga sudah kufu, ya. Kalau di dalam agamanya itu, di dalam hadisnya itu kan, ya, yo lima liha, ya, dia punya ekonomi, ya, kemudian lijamaliha, dia juga cantik, ya kan, linasabiha, nasabnya juga baik, ya, lidiniha, dia juga beragama Islam, ya. Itu kalau menurut saya tidak hanya boleh, tapi dianjurkan, ya. Jadi perbedaan mazhab itu jangan menjadi alasan untuk memecah belah kita. Ingat ya, ketika Imam Syafi'i, ya, kemudian menjadi makmum, yang ngimami itu Imam Hanafi. Imam Hanafi berkunut. Ketika ditanya, sahabatku, kok berkunut? Iya, saya menghormati kamu karena kamu sedang bermakmum dengan saya. Dan kamu yang mensunnahkan. Ingat, kunut itu adalah sunnah menurut Imam Syafi'i. Jadi jangan kemudian karena beda mazhab menyebabkan orang itu tidak boleh menikah. Keliru. Gak apa-apa. Yang penting Tuhannya sama, Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama. Kan itu. Kalau hanya perbedaan terkait dengan yang terjadi di tadi yang saya sampaikan, mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali Maliki itu bersifat furu'iyah. Tahu furu'iyah? Furu'iyah itu bersifat cabang, bukan yang bersifat pokok. Usul, bukan. Yang usul itu semua mazhab itu mewajibkan ya sholat, ya zakat, ya haji, ya dan lain sebagainya. Itu namanya prinsip. Itu namanya usul. Nah, yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudhu, itu namanya far'un atau cabang saja. Selama sholatnya kalau zuhur 4 rakaat, ya kan? Mbok di Mekah, di Madinah, Indonesia, Malaysia, di Amerika, sholat itu ya zuhur yang 4 rakaat gitu. Ya. Jadi nggak masalah. Jangan kemudian, ini yang saya lihat, teman-teman jangan mempunyai fanatik yang berlebihan. Bahwa di dalam kebenaran yang kita pahami, juga ada kebenaran yang dipahami oleh orang lain. Itu yang saya maksud. Ini yang harus kita gaungkan, bahwa perbedaan yang ada di dalam umat Islam itu jangan menjadi alasan untuk bercerai-berai. Jadi bermazhab, ya, kemudian ber-NU, bermuhammadiyah, ber-al-irsyad, berpiti. Kalau bahasa saya kutip, itu bukan ghoyah, bukan tujuan kita, tapi wasilah. Wasilah itu jalan saja untuk mencapai ridho Allah. Jadi kamu nggak usah mengklaim paling betul, paling benar, paling masuk surga. Nggak ada itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan politik. Siapa yang mencoblos partai A masuk surga loh, surga nih baik. Di dalam Al-Quran itu ya hanya ada ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum
muslimun. Ya, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang amanu wa amilus sholihah. Iman dan beramal soleh. Jadi nggak ada hubungan partai dengan surga, itu nggak ada. Nah, artinya apa? Perbedaan khilafiyah kaitannya dengan mazhab jangan dijadikan alasan kita untuk saling membenci. Belum tentu yang NU itu lebih baik, belum tentu yang Muhammadiyah itu lebih baik, belum tentu. Nah, itu yang harus ditanamkan, teman-teman. Nah, jangan bahwa kita mempunyai keyakinan kebenaran yang kita yakini adalah A, itu iya, tetapi jangan menyebabkan kebenaran yang kita anut itu menyalahkan kebenaran yang dianut oleh orang lain. Itu yang saya maksud. Oke. Kemudian apa lagi ya pertanyaannya tadi? Coba dibacakan Mas moderator. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Salsabila Firdausia. Pak izin bertanya, untuk jenis harta benda emas dan perak, nisab dan haulnya itu apa saja? Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Monggo Pak, dijawab. Oke, jadi begini teman-teman ya, terkait dengan harta emas, ya. Jadi contoh begini, saya contoh konkretkan. Ada orang memiliki harta emas, ya, atau kalau enggak emas, katakan harta kayak seperti Pak Ulul ya, gaji begitulah. Ya, caranya gimana? Orang memiliki harta emas atau harta apa namanya gaji gitu. Haul itu artinya setahun. Jadi orang yang memiliki harta senilai 85 gram emas atau emas 85 gram selama ya. Jadi 85 gram itu namanya batas minimal nisab. Ya, kepemilikan 85 gram ya. Kalau saya hitung kemarin 85 gram itu adalah kurang lebih orang memiliki harta kurang lebih 50 sampai 60 juta. Ya. Selama setahun. Setahun itu dalam bahasa fikih namanya haul. Maka orang itu wajib mengeluarkan zakat mal. Ya. Mengeluarkan zakat mal. Oleh karena itu, orang yang memiliki harta 50 juta per tahun setelah dipotong kebutuhan pokok, ibaratnya itu lebihan dari gaji. Saya contoh konkret begini. Pak Ulul gajinya katakan contoh 10 juta. Yang 5 juta untuk kebutuhan pokok. Mulai makan, minum, bayar SPP anak, bensin, mobil, ya, kebutuhan pokok standar Pak Ulul. Masih selisih 5 juta. Nah, 5 juta dikali 12. Gitu. 5 juta dikali 12. Ketemunya berapa? Baru dikurangi kalau menurut Imam Syafi'i itu dikurangi 2,5%. Menurut Imam Hanafi itu tidak hanya 2,5%, itu 5%. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali itu 10% karena disamakan dengan hasil pertanian. Nah itu perbedaan berapa persen ya. Imam Syafi'i 2,5%, ya, Imam Hanafi dan lain sebagainya. Itu menurut saya ya minimal itu 2,5% yang itu pendapatnya Imam Syafi'i. Atau kalau di dalam fikih ada namanya ashabus syafi'iyah atau pendapatnya murid-muridnya Imam Syafi'i. Itu seperti itu. Kalaupun lebih ya lebih baik. Namanya zakat itu kan minimal 2,5%. Lebihnya itu
bisa disebut dengan infak, begitu. Atau mau mengikuti pendapatnya Imam Hanafi. Itu seperti itu. Itu contoh, ya. Itu contoh dari apa yang harusnya kita laksanakan. Itu Mbak siapa namanya? Mbak penanya. Mungkin itu dari kami persilahkan. Atau nanti saya tak closing statement ya. Ini sudah hampir jam 11, saya nanti ada kuliah masalahnya kaitannya dengan fikih dan ulumul hadis. Ini nanti saya kuliah di IAIN. Mas moderatornya mana ini? Mas Diva. Iya Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ada feedback dari Mbak Salsabila? Silakan. Oh ya, bagi teman-teman sebelumnya diingatkan jangan lupa untuk absen terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman lain yang mau bertanya, termin 1 telah ditutup. Kita buka termin kedua sampai pukul 10:50. Bagi teman-teman yang lainnya silakan yang mau bertanya langsung ketik aja di kolom chat atau bisa langsung on mic. Yang mengingatkan lagi bagi teman-teman silakan untuk absen ya, untuk link absen sudah tersedia di kolom chat, jadi jangan sampai kelewatan. Oh ya Pak, izin bertanya lagi Pak, sambil menunggu yang lain bertanya. Gimana sikap kita sih Pak kalau misalkan ada ini dari teman kita yang berbeda mazhab, tapi dia agak sedikit, bukan sedikit, tapi agak menghina mazhab yang lain, lebih apa namanya, lebih mengira bahwa pendapatnya itu lebih baik loh gitu. Kita sebagai temannya itu baiknya gimana ya Pak? Biar nggak tersinggung gitu. Ya, jadi gini, yang pertama di dalam berdakwah itu ada prinsip namanya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu prinsip berdakwah. Ya. Jadi teman-teman di dalam berdakwah itu harus punya prinsip di dalam Al-Qur'an itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya ambil contoh. Ada orang, teman kamu, sedang berceramah di depan panggung. Ya. Atau sedang melaksanakan azan, sholat subuh contoh. Ternyata apa yang disampaikan, apa yang dilantunkan azan itu keliru, kurang pas. Kalau kamu langsung menegur, kamu maju di depan podium, kamu salah, keliru itu. Atau langsung kamu ingatkan di depan banyak orang, keliru itu. Itu pasti temanmu akan tersinggung, akan sakit. Berbeda dengan ketika kamu melihat
temanmu itu mungkin kurang pas menurut kamu. Diajaklah ke kantin sambil ngopi, sambil makan rames, sambil minum teh, ngobrol santai sambil diskusi. Itu beda. Itu di dalam bahasa agama namanya dakwah itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan arif, dengan bijaksana, dengan perkataan yang lembut. Bagaimana caranya? Kamu lebih tahu cara agar supaya orang tidak tersinggung, orang tidak sakit hati, tetapi dakwahnya sampai. Sekarang ini masyarakat kita banyak yang menggembar-gemborkan atas nama Islam, tapi mengindahkan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan arif, bijaksana itu sudah hilang. Pakai parang. Ramadan ada orang yang buka warung pakai parang. Kalau enggak tak penggal pekalan. Nah itu Rasulullah itu kan diterima oleh orang masyarakat jahiliyah, orang yang memusuhi karena akhlaknya. Kalau menurut saya mengingatkannya itu jangan seperti itu, tetapi sambil ngopi, ngeteh, makan rames, diajak diskusi. Ya, itu cara. Itu pun kalau menurut pendapat kita, ijtihad kita, mazhab kita itu benar. Kalau memang mereka punya dasar, punya pendapat dengan dalil yang kuat, yang bisa diterima oleh akal dan nakal. Jadi ada aklun, ada naklun. Aklun itu adalah pendapat berdasarkan akal atau ro'yu. Nah, maka perbedaan itu tidak harus kemudian menyalahkan. Nah, tugas kita adalah menyampaikan apa yang terbaik. Tapi tidak memaksakan itu. Tidak memaksakan bahwa pendapat kita itu harus kamu terima, tidak. Ya. Karena memang kita sama-sama berijtihad, belum tentu pendapat yang kita anggap baik, benar, itu benar adanya. Nah, itu seperti itu. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika mengingatkan sahabat, itu selalu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi arif, bijaksana, tidak menyinggung. Nah, yang kemudian justru dengan seperti itu, sahabat semakin takzim, orang jahiliyah yang selama ini memusuhi semakin hormat, karena akhlaknya Rasulullah. Itu Mas Diva. Saya kira bisa dimengerti sekaligus bisa dipahami. Baik Pak, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ya. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10.50, termin kedua, oleh karena itu saya tutup. Saya mengingatkan juga bagi teman-teman, silakan jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah di-share di kolom chat. Baik, alhamdulillah juga untuk sesi tanya jawab telah selesai. Terima kasih atas keaktifan teman-teman peserta kajian Islam pada hari ini. Terima kasih juga Ulul Huda atas materinya yang luar biasa pada pagi hari ini. Di sini saya sedikit menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz, bahwasanya untuk saat ini bermazhab itu masih sangat perlu dilakukan karena keterbatasan kita, kemampuan kita dalam menggali hukum syariah baik dari hadis maupun Al-Quran. Semoga dengan penyampaian materi oleh Ustadz Ulul Huda pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Meningkat acara selanjutnya, yaitu acara yang paling ditunggu-tunggu ya, yaitu acara penutup. Namun sebelumnya, saya minta kepada teman-teman semua untuk on cam terlebih dahulu, karena akan ada sesi dokumentasi buat kenang-kenangan kita bersama. Ya, silakan bagi teman-teman, dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu ya. Untuk on cam, silakan, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dan minta bantuan juga kepada panitia untuk screenshot
nanti silakan dari panitia, siapa yang mau bantu screenshot? Insya Allah saya bantu ya. Ya, terima kasih Mbak. Sudah siap teman-teman? Terima kasih banyak semuanya. Ini Mbak yang mau apa Mbak atau saya aja Mbak? Saya aja ya. Dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Mohon izin live Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Desti, Bella, ya. Lagi Mbak. Apa? Ya, satu kali lagi ya. 3, 2, 1. Ya, Sudah teman-teman, terima kasih. sama terima kasih Mbak. Baik ya, udah terima kasih pada semuanya. Tiba di penghujung acara, sebelumnya saya minta maaf pribadi sebagai moderator apabila dalam membawakan acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan, menyinggung teman-teman semua. Baik, udah di penghujung acara, mari kita tutup acara ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Mas. Saya live dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Matur nuwun, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, selesai ya. Ya, berhubung acara sudah selesai, silakan bagi teman-teman yang mau meninggalkan ruang Meet, saya persilakan. Baik, itu dari... Terima kasih Haji.